Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Rais Alfian Ansarullah, mahasiswa PPG dengan nomor peserta PPG 2016982332268 dengan NIM PPG 23980103001 dan program studi Teknologi Komputer dan Informatika Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya di SMP Negeri 19 Semarang fase D kelas 7 dalam mata pelajaran Informatika. Berikut video dari pembelajaran saya. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Beri salam. Oke, selamat siang. Silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, semoga dengan doa yang sudah kalian laksanakan, materi pada kesempatan hari ini bisa tersampaikan dengan baik, bisa kalian terima, dan nantinya akan berguna dalam kehidupan kalian. Sebelum Pak Rais memasuki pelajaran, Pak Rais ingin mengingatkan terlebih dahulu terkait kontrak belajar yang sudah pernah kita sepakati. Nah, salah satu kontrak belajarnya adalah meletakkan HP di atas meja. Semuanya silahkan HP-nya diletakkan di atas meja. Oke, kontrak belajar yang kedua terkait kerapian. Sudah rapikah kalian hari ini? Yakin sudah? Oke, kalau sudah rapi, berarti kalian sudah menjalankan kontrak belajarnya dengan baik. Kontrak belajar yang ketiga, sudah bersihkan kelas kita? Sudah bersih? Ada sampah di bawah? Tidak ada? Oke, kontrak belajar yang ketiga sudah terlaksana juga. Kontrak belajar yang keempat, nanti ketika pembelajaran silahkan jangan makan ketika Pak Rais nanti menyampaikan pembelajaran. Tetapi ketika kalian haus, mau minum, masih diizinkan. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Tidak ada yang sakit, ataupun izin, ataupun membolos, tidak ada ya? Oke, bagus. Nah, Pak Rais tanya, perasaan kalian hari ini itu seperti apa? Dari nomor 1, itu sangat bahagia, bersemangat untuk belajar. Yang nomor 2, cuma senang, karena berada di sekolah. Yang ketiga, ada yang bersedih, atau sedang merasa malas. Yang keempat, dalam kondisi tidak enak badan atau sakit. Kira-kira yang di kelas ini berada yang di nomor berapa? Nomor 1 semua ya. Oke, berarti sedang bersemangat belajar. Semoga nanti kalian karena sudah semangat belajar, materi yang Pak Rais sampaikan akan tersampaikan dengan baik kepada kalian. Di sini di kelas 7, di kelas 7A kita
sudah membahas di minggu lalu tentang dampak sosial informatika. Nah, dampak sosial informatika. Kira-kira ada nggak dampak sosial informatika di kehidupan kalian? Ada. Apa? Kira-kira apa? Jadi adanya teknologi informasi dan komunikasi itu kan pasti mempengaruhi kehidupan kalian. Misalnya apa? Ayo, coba angkat tangan. Saya Pak, bisa Oke. berbelanja, Benar. bisa berbelanja secara online. Bisa berbelanja secara online. Oke, bagus. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi bisa memudahkan kita untuk berbelanja online. Seperti itu. Nah, dari dampak sosial informatika kemarin, kita pada kesempatan hari ini akan membahas dua hal yang lebih mendalam, yaitu terkait dampak positif dan dampak negatifnya. Kalau kemarin kan masih global. Jadi semua dampak sosial yang ada di informatika secara global itu kita pelajari di hari kemarin. Nah, sekarang kita kelompokkan yang termasuk dampak positif yang mana, dampak negatif yang mana. Selanjutnya, nanti kegiatan kita ini tujuannya supaya kalian nanti bisa saling berdiskusi, terus menganalisis. Menganalisis kemudian menyusun mana nih yang termasuk dampak positif, mana yang termasuk dampak negatif, seperti itu. Terus kegiatan hari ini mulai dari nanti kalian akan menyimak gambar-gambar, kemudian ada kalian mengidentifikasi gambarnya tersebut, terus menyampaikan pendapatnya, terus nanti melihat video, terus kalian akan bekerja dalam kelompok untuk bersama-sama mengidentifikasi apa sih kira-kira dampak positif dan dampak negatif dari teknologi yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, untuk penilaiannya, penilaian itu nanti akan ada dua, yaitu penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Yang sikap itu terkait nanti sikap kalian, aktivitas kalian yang ada di kelas, aktivitas ketika kalian aktif bertanya, ataupun aktivitas ketika kalian diskusi kelompok, itu adalah penilaian sikap. Nah, sedangkan penilaian pengetahuan adalah penilaian tentang daya tangkap kalian terhadap materi yang Pak Rais sampaikan. Tuh. Nah, sebelum Pak Rais masuk ke materi lebih jauh, ada sebuah pertanyaan. Apakah kamu tahu dampak positif dari teknologi yang sering kamu gunakan, terutama di sini HP? Ayo, dampak positif dari penggunaan HP. Silahkan, ada yang mau berpendapat? Ya, Agatha, silahkan. Mempermudah komunikasi. Mempermudah komunikasi. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Agatha. Jadi, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, terutama di sini adalah HP, itu akan mempermudah komunikasi. Terus yang selanjutnya, karena tadi sudah dampak positifnya, sekarang dampak negatifnya. Kira-kira apa dampak negatif dari HP tersebut? Ada yang mau berpendapat? Dampak negatif dari penggunaan HP. Yuk. Ya, silahkan, bilang. Dapat kecanduan gadget. Oke, dapat kecanduan gadget. Oke, dari Gilang tadi adalah dapat menyebabkan kecanduan gadget. Nah, ada yang mau berpendapat lain? Dampak negatifnya? Ya, silahkan. Dapat menyebabkan kerusakan mata. Dapat menyebabkan kerusakan mata. Oke, bagus. Jadi, HP itu memiliki berbagai dampak yang mempengaruhi kehidupan kita, baik itu positif ataupun negatif. Bukan sekedar HP, tetapi juga teknologi informasi dan komunikasi yang lain itu bagaikan dua mata pisau. Kalian tahu pisau? Nah, pisau bisa membantu kalian aktivitas kalian di dapur, misal memasak, memotong-motong sayuran dan lain sebagainya. Tetapi dalam satu sisi halnya yang lain, pisau bisa digunakan untuk kejahatan. Nah, betul, untuk membunuh, untuk melakukan perampokan dan lain sebagainya. Sama halnya dengan teknologi. Nah, di sini
teknologi itu juga bermata dua. Ada positifnya, ada negatifnya. Maka dari itu, kita harus benar-benar bisa memilah mana sih yang positif, mana yang negatif, mana yang harus kalian hindari, mana yang harus kalian pertahankan. Nah, setelah ini, Farais akan tampilkan ada beberapa gambar. Silahkan kalian identifikasi informasi apa yang ada di gambar tersebut. Nah, dilihat gambarnya dulu. Terus nanti kalian simak gambar tersebut. Kira-kira informasi apa yang ada dalam gambar tersebut. Siap ya? Oke. Gambar yang pertama. Ini tentang dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi. Silahkan dipahami dulu. Kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan dari gambar tersebut? Silahkan. Ada yang mau berpendapat? Saya Pak, Ya, silahkan. Ernest. bisa menjadi sarana pembelajaran atau pembelajaran jarak jauh. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Agnes. Selain Agnes, ada yang mau berpendapat lagi terkait gambar ini? Ya, silahkan Dimas. Bisa belajar, Yang agak keras lagi. kita bisa belajar tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Oke, dengan menggunakan teknologi, kita bisa belajar tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Itu yang gambar pertama. Yang gambar kedua. Ini masih dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi. Kira-kira dari gambar ini, apa yang bisa kalian peroleh? Informasi apa yang bisa kalian peroleh? Silahkan diidentifikasi dulu. Kemudian, utarakan pendapat kalian dari gambar ini. Yuk, silahkan angkat tangan yang mau berpendapat. Oke, Aldi. Dengan adanya teknologi, kegiatan ekonomi akan lebih mudah. Oke, dengan adanya teknologi, kegiatan ekonomi akan lebih mudah. Selain Aldi, ada yang mau berpendapat lain dari gambar tersebut? Oke, silahkan. Saya Pak, Ya, silahkan Altaf. dengan adanya teknologi, berbelanja tak hanya menggunakan uang tunai saja. Oke, dengan adanya teknologi, kita bisa berbelanja secara non tunai, seperti itu ya. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah berpendapat. Oke, gambar selanjutnya. Kalau ini adalah dampak negatif dari penggunaan teknologi. Kira-kira dari gambar tersebut informasi apa yang bisa kalian peroleh? Ayo silahkan angkat tangan yang sudah memperoleh informasi. Ya, Joy, silahkan. Dengan adanya teknologi dapat menyebabkan kecanduan sehingga mempengaruhi kesehatan. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Joy. Jadi dengan menggunakan teknologi itu bisa menyebabkan kecanduan sehingga kesehatan pun bisa terganggu juga. Nah, ada yang mau berpendapat lain selain Joy? Oke, silakan Putra. Dengan adanya teknologi dapat membuat seseorang menjadi lupa waktu. Dengan menggunakan teknologi, seseorang itu bisa menjadi lupa waktu. Oke, aplaus untuk Putra. Itu adalah gambar yang ketiga tentang dampak negatif. Sekarang gambar terakhir. Ayo, silahkan diidentifikasi kira-kira gambar tersebut memuat informasi apa. Silahkan yang mau berpendapat, angkat tangan terlebih dahulu. Saya Pak, Ya, oke, dengan gimana? adanya perkembangan teknologi, konten negatif dapat tersebar luas dengan bebas. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Bunga. Dengan adanya teknologi, itu dampak positifnya juga akan muncul banyak, dampak negatifnya pun juga akan muncul banyak. Bergantung kita sebagai manusianya untuk menggunakan teknologinya nanti seperti apa. Untuk hal positifkah atau untuk hal yang negatif. Oke, setelah ini akan ada sebuah video, silahkan bisa disimak terlebih dahulu. Saat ini, teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu jenis dari bentuk teknologi yang berkembang dengan sangat pesat melalui fitur andalannya yaitu internet. Saat ini, teknologi komunikasi dan informasi seperti merupakan salah satu jenis teknologi yang menduduki peringkat teratas, baik dari sisi positif, negatif, hingga penggunaannya.
Memang sebagai sebuah teknologi yang berkembang pesat, pastilah teknologi informasi dan komunikasi memiliki beberapa kelebihan dan juga kelemahan. Ada yang disadari dan ada juga yang mungkin tidak disadari, karena sudah menjadi bagian dari kepribadian individu tertentu. Berikut ini adalah dampak positif dan juga dampak negatif yang bisa dirasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positif. 1. Mempercepat arus informasi. Arus informasi saat ini menjadi sangat cepat, bahkan cenderung tidak terkontrol hingga saat ini. Namun demikian, hal ini merupakan salah satu dampak positif karena dapat memberikan informasi mengenai suatu kejadian secara cepat, meskipun terkadang tidak akurat dan tidak tepat. Arus informasi dengan feedback yang merupakan karakteristik sistem informasi menjadi salah satu faktor perkembangan informasi dan komunikasi yang tampak, sehingga memberikan manfaat tersendiri bagi setiap user. Terlebih terhadap internet, perkembangan jaringan komputer menjadi semakin pesat seiring penggunaan internet yang kian meningkat. 2. Mempermudah akses terhadap informasi terbaru. Merupakan salah satu efek domino dari bertambahnya cepat arus informasi. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat, maka siapapun akan bisa memperoleh informasi dengan mudah. Akses terhadap informasi ini bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan siapapun itu. Meski terkadang reliabilitas dan validitas dari informasi tersebut dipertanyakan. Hal ini menjadi penanda bahwa penggunaan internet untuk berkomunikasi menjadi salah satu pilihan yang sangat diminati, karena dapat terhubung ke setiap orang dari belahan dunia manapun. Di sini peranan manfaat jaringan komputer sebagai salah satu sumber penggunaan internet menjadi lebih optimal. 3. Media sosial. Media sosial juga merupakan dampak positif lainnya dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya adalah dapat mempertemukan individu dengan orang baru dan menambah relasi antar individu. Sebagai contoh, salah satunya adalah Facebook. Situs yang cukup besar ini menjadi salah satu media sosial yang paling banyak orang digunakan. Tidak hanya untuk menambah jaringan pertemanan di dunia maya, Facebook juga menjadi sarana promosi dalam bisnis. Manfaat Facebook bagi user sangatlah berguna, terlebih untuk menjalankan bisnis, baik itu bisnis kecil maupun bisnis besar. 4. Membantu individu dalam mencari informasi. Dalam mencari informasi yang baru dan masih hangat, maka teknologi informasi dan juga komunikasi sangat memegang peranan yang penting. Dengan adanya arus informasi yang menjadi jauh lebih cepat, maka individu akan menjadi lebih mudah dalam mencari informasi yang diinginkan. Peranan internet terhadap prestasi belajar siswa menjadi salah satu yang cukup diperhitungkan. Dalam hal ini, siswa dapat mengekspor pikiran dan bahan pelajaran di sekolah mereka dengan mengakses informasi lebih luas dalam setiap mata pelajaran. 5. Media hiburan. Teknologi informasi dan juga komunikasi berikutnya adalah dalam hal hiburan. Teknologi informasi dan juga komunikasi saat ini mendukung media hiburan yang sangat banyak ragamnya bagi setiap orang. Contoh saja dari media hiburan berupa games, musik, dan juga video. Banyak orang yang bisa hilang dan juga lepas dari stres karena hiburan yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini. Akan tetapi perlu dinotet bahwa ajang hiburan ini sebagai hal positif untuk menghilangkan suntuk semata, bukan untuk mengakses konten negatif yang membawa dampak buruk bagi user. 6. Sebagai lokasi untuk bisnis jual beli. Saat ini muncul banyak lapangan pekerjaan baru yang dihasilkan berkat adanya perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi, yaitu online shop dan juga bisnis online. Hal ini menggeser kedikdayaan penjualan barang melalui toko fisik, karena dianggap lebih murah, praktis, dan juga lebih efisien dari segi pengemasan dan produknya. Dengan adanya toko online ini, maka semakin banyak meningkatkan lapangan pekerjaan. Dampak negatif. Meskipun memiliki banyak dampak positif, kan tetapi ternyata teknologi informasi dan komunikasi memiliki beberapa dampak negatif yang cukup mengganggu kehidupan sehari-hari. Kebanyakan dampak tersebut disebabkan karena penyalahgunaan dari teknologi informasi dan komunikasi, ataupun disebabkan karena kurangnya pemahaman user akan ketika dan juga cara untuk menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi dengan baik dan juga benar. Berikut ini adalah beberapa dampak negatif dari teknologi informasi dan juga komunikasi. 1. Individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. 2. Meningkatkan penipuan dan juga kejahatan cyber. 3. Cyberbullying. 4. Konten negatif yang berkembang pesat. 5. Fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. 6. Menjauhkan yang dekat. 7. Mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. 8. Membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. 9. Menurunnya prestasi belajar.
Terima kasih yang udah menonton. Mohon maaf jika ada yang salah di videonya. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi video sudah kalian simak. Silahkan setelah ini kalian berdiskusi, mendiskusikan tentang teknologi yang ada di sekitar kalian. Itu kira-kira ada dampak positifnya apa, dampak negatifnya seperti apa. Kemudian untuk menanggulangi dampak negatifnya, apa yang perlu kalian lakukan. Seperti itu ya. Kelompoknya seperti biasa, satu baris seperti ini. Silakan bisa berkumpul kelompoknya, diskusikan dengan kelompoknya. Untuk mengisi LKPD-nya lembar kerja untuk kalian, lembar kerja peserta didiknya, bisa silahkan scan barcode yang ada di depan. Kemudian nanti akan ditampilkan link Google Drive. Kalian akan masuk Google Drive. Para tenukan yang sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, terus kelompok 4. Nanti di situ akan ada sebuah file Excel, bisa kalian tulis di file Excel itu langsung. Kemudian setelah kalian diskusikan, kalian tuangkan, kalian tulis di file Excel tersebut. Sudah siap? Silakan bisa didiskusikan. Waktunya 15 menit mulai dari sekarang. Silakan bisa di-scan. Silakan bisa berkumpul di kelompoknya terlebih dahulu. Diskusikan apa yang ada di dalam LKPD-nya. Semuanya silakan diisi. Itu ada 3 kolom. Contoh dari teknologinya, kemudian dampak positifnya, dampak negatifnya, dan cara penanggulangan dampak negatifnya. Apa yang perlu kalian lakukan? Bisa terbuka. Nah, oke. Yang dipilih apa? Yang dipilih teknologinya apa aja? Yang dipilih online shop, kemudian televisi ada. Oke, ada handphone juga ya. Nah, nanti silakan cari dampak positifnya, dampak negatifnya apa, terus usaha untuk menghindari dampak negatifnya. Kira-kira apa? Iya, nah, semuanya dicari. Ya, itu ya. Nah, aplikasinya apa yang dipilih? Teknologinya ada handphone, Shopee, sama game online. Oke, dari ketiga hal itu kan pasti punya dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, nanti silahkan kalian cari juga untuk usaha supaya dampak negatifnya tidak mempengaruhi kehidupan kalian. Gitu ya. Oke, sudah cukup ya. Waktunya habis. Sekarang karena kalian sudah mendiskusikan, sudah mengidentifikasinya, kemudian sudah menemukan jawaban-jawabannya, sekarang saatnya untuk presentasi. Silahkan kembali ke tempat duduknya semula, kursinya bisa dikembalikan ke posisi semula. Kelompok 2 dulu ya, presentasi ya. Silahkan itu nanti ya hasilnya dibacakan di depan teman-teman kalian. Silahkan yang lainnya nanti bisa mendengarkan. Jika ada masukan atau pendapat bisa disampaikan. Seperti itu ya. Oke, silahkan semua kelompok 2 bisa maju terlebih dahulu. Yuk, maju semua aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat siang Bapak Rais yang saya hormati. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang dampak sosial informatika. Genre yang saya pilih adalah yang pertama adalah handphone. Dampak positif. Yang pertama adalah mencari informasi dari berbagai belahan dunia. Yang kedua, menambah wawasan. 3, untuk memudahkan informasi melalui handphone. Kemudian adalah dampak negatif. Yang pertama adalah gangguan pada mata. Kedua,
mengganggu siklus tidur. Dan 3, menyebabkan kecanduan gadget. Terakhir adalah usaha untuk mencegah atau menghindari dampak negatif. Yang pertama, menggunakan secukupnya dan tidak berlebihan. 2, hindari informasi hoax. Dan yang terakhir, gunakan HP dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan bisa kembali ke tempatnya. Oke, kalian sudah melakukan presentasi. Sekarang saatnya untuk evaluasi. Silahkan dipersiapkan kuisisnya, dibuka kuisis. Nanti Parais akan tampilkan barcode-nya yang mana kalian bisa scan, kemudian kalian kerjakan. Ayo, silahkan disiapkan HP-nya masing-masing. Untuk barcode-nya silakan bisa kalian scan. Oke, semua sudah selesai ya. Semoga apa yang kalian jawab tadi bisa benar-benar sesuai pemahaman kalian. Dan semoga pada kesempatan hari ini kalian benar-benar bisa memahaminya. Oke, mungkin itu yang bisa Parais sampaikan pada kesempatan hari ini. Pada hari ini kita sudah belajar tentang dampak positif dan negatif dari TIK. Karena sebenarnya TIK itu memang benar-benar sangat membantu kita. Itu merupakan dampak positifnya. Tetapi dalam TIK pun itu ada sisi negatifnya yang bisa merugikan kita ataupun orang lain. Nah, maka di sini kita dituntut untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi supaya kita tidak salah dalam penggunaan teknologi biar tidak terjerumus ke hal negatif. Untuk minggu depan kita akan mempelajari terkait kolaborasi di dunia maya. Jadi ketika kalian kemarin sudah mempelajari tentang dampak sosial informatikanya, kemudian dampak positif dan dampak negatifnya, nah besok kita akan berkolaborasi di dunia mayanya. Jadi bersama-sama nanti setiap kelompok akan membuat sebuah video, di mana video tersebut tentang dampak positif dan dampak negatifnya dari penggunaan TIK. Supaya kalian bisa lebih bijak dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, harapannya untuk kedepannya, pertemuan kedepannya, nanti lebih bisa aktif, lebih bisa antusias dalam pembelajaran, supaya kalian benar-benar mendapatkan ilmu yang Parais sampaikan. Mungkin itu yang dapat Parais sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga kalian selalu sehat, selalu diberikan kesehatan, terus selalu bisa berangkat ke sekolah dengan keadaan sehat juga dengan keadaan semangat. Mungkin itu yang dapat Parais sampaikan. Terima kasih. Silahkan Ketua untuk dipimpin doa. Ayo silahkan. Mari teman-teman mengakhiri pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Semoga apa yang Parais sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa menambah ilmu kalian, dan untuk pembelajaran kedepannya kalian bisa lebih bersemangat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Selamat siang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa
minggu depan. Silahkan bisa istirahat terlebih dahulu.